Hello Brovers, di video kali ini kita akan bahas pernyataan sutradara dari Deadpool and Wolverine terkait dengan kelanjutan kisah Deadpool setelah film ini, dan tentunya ada berita serta bocoran-bocoran terbaru terkait dengan Deadpool and Wolverine. Jadi mohon maaf, jangan bosen ya tentang Deadpool and Wolverine karena sudah menghitung jari lagi cuy Deadpool and Wolverine ini tayang di bioskop cuy, karena kayaknya sih untuk bioskop Indonesia ataupun bioskop Asia kayaknya bakal dipercepat 2 hari ya cuy, kayak biasa gitu ya. MCU emang suka mengutamakan Asia ya. Tanpa berlama-lama lagi, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, berita pertama yang cukup heboh nih ya, dan gue jadi thumbnail aja sekalian ya, karena Mamang Shawn Levy atau biasa kita kenal dengan sutradara dari Deadpool and Wolverine baru-baru ini ternyata mengutarakan sebuah pendapat bahwa ia ini sangat ingin mengkolaborasikan antara Deadpool dengan Spider-Man. Gelo gak sih Deadpool sama Spider-Man cu? Ini aja sama Wolverine ramenya tuh bukan main cuy, gimana sama Spider-Man cow. Dan terlebih lagi Spider-Man versi MCU memang harus lebih belajar gitu ya dengan sosok yang mengerti dunia orang dewasa gitu ya cuy. Dan sosok mentor yang cukup tepat itu adalah si Wade Wilson, walaupun agak selengean gitu ya, tapi sebenarnya build up karakter dari si Wade Wilson itu sendiri memang cukup dewasa dan cukup bagus lah gitu ya, dan memang dia cocok gitu misalkan emang dijadikan mentornya si Peter Parker, walaupun lagi-lagi seperti yang kita tahu ya dia pasti rating R kalau misalkan emang kolaborasi dengan Spider-Man. Nah ini gue nggak tahu nih friendly neighborhoodnya ini bakal dihilangkan gak nih sifatnya ketika ketemu sama Deadpool gitu ya, karena kan seperti yang kita tahu Spider-Man itu memang sobatnya anak-anak ya, bisa dibilang ini adalah salah satu franchise superhero gitu ya Spider-Man ini, dimana Spider-Man ini memang diperuntukkan untuk anak-anak kebanyakan ya, karena ya nggak mungkin gitu ya Spider-Man bucatin kepala orang gitu, nggak mungkin, atau ngebelah kepala orang itu nggak mungkin gitu ya, dan itu hanya dilakukan oleh Deadpool. Nah ini cukup bertolak belakang gitu ya, yang satu Spider-Man itu adalah no killing code, yang satu lagi tebas mata tebas we bro, nah gitulah pokoknya. Jadi ini agak berseberangan tapi kayaknya bakal unik gitu cuy, karena seperti yang kita tahu gitu ya, ini kan jadi hal yang beda gitu cuy dari yang lain gitu cuy, yang dimana superhero mah ya superhero baik gitu ya, antihero ya antihero gitu ya. Nah ini mengkolaborasikan antara antihero yang barbar asal tebas baik ketemu sama Spider-Man yang memang dia tipenya no killing code. Oh ya, dan perlu kalian tahu sebenarnya Spider-Man itu sudah dirumorkan sejak lama bakal berkolaborasi atau tag team sama Matt Murdock atau Daredevil, yang dimana dia itu sendiri kan memang sudah pernah ketemu dengan Daredevil atau Matt Murdock di Spider-Man No Way Home sebagai pengacaranya waktu kasus identitasnya itu kebongkar lah intinya, dan difitnah sama Mysterio sebagai seorang kriminal. Tapi masalahnya kan di sini Matt Murdock kan udah kagak tahu siapa itu Peter Parker, karena Peter Parker itu seluruh seluruh identitas, memori segala macamnya yang ada di orang lain gitu ya, mau itu pun fisik ataupun bentuknya itu adalah ingatan gitu ya, kenangan, itu semua dihapus sama Doctor Strange lewat Runes of Call di ending No Way Home. Nah apakah ada kemungkinan Matt Murdock bakal ketemu sama Spider-Man lagi? Gue nggak yakin sih, karena mungkin kalaupun ketemu bakalan punya musuh yang sama gitu ya, masih berkaitan dengan Kingpin, karena ya lagi-lagi gue udah pernah bocorin sebelumnya gitu ya terkait dengan Spider-Man 4 yang nanti bakalan bertemakan street level multiverse, yang dimana street levelnya ini mungkin ya musuhnya ini masih berkaitan dengan si Kingpin ini ya, mirip sama Daredevil, cuman bedanya ini ada elemen multiverse-nya. Nah masalahnya kalau misalkan ada elemen multiverse-nya, jangan-jangan apakah ini ada Deadpool, apakah ada hubungannya dengan Deadpool, karena seperti yang kita tahu Deadpool ini kan memang sudah berhubungan dengan multiverse sekali gitu ya cuy, dia keliling-keliling universe gitu kan, yang dimana sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Deadpool ini bisa saja ketemu sama Peter Parker dan Matt Murdock, dan itu bakal menjadi trio yang gila banget sih anjir. Karena menurut gue pribadi Spider-Man MCU ini memang
harus jadi jauh lebih dewasa lagi cuy setelah dia ini termanjakan dengan teknologi dan juga fasilitas yang diberikan gitu ya dari Stark Industries, dan dia sekarang harus struggle, kayaknya harus struggle banget, harus itu wajib karena memang esensi Spider-Man tuh di situ bagusnya cuy. Dan tentunya referensi komik untuk kolaborasi antara Spider-Man dan Deadpool ini udah banyak ya. Jadi tinggal di combine aja ke berbagai adegan ikonik komiknya untuk ke live action. Itu aja menurut gue udah fan service banget sih. Ya sebenarnya nggak harus kayak gitu. Ketemuin Spider-Man sama Deadpool aja itu udah fan service banget gitu ya. Jadi ya menurut gue pribadi ini akan jadi film yang sangat cuan sekali. Coba tulis di kolom komentar terkait dengan Deadpool and Spider-Man ini ya, karena menurut gue ini bakalan cocok banget sih sebenarnya, walaupun memang agak-agak nyentrik gitu ya. Berita berikutnya itu masih tentang Deadpool and Wolverine, dimana kali ini kita akan dapat kepastian timeline cerita dari Deadpool and Wolverine. Kurang lebih ternyata timelinenya itu berada 6 tahun setelah film kedua atau setelah film terakhirnya gitu ya. Berarti kalau misalkan di film keduanya itu tahun 2000 berapa ya, 2018 kali ya, apa 2019 lupa gue ya, pokoknya di sekitaran segitu. Berarti nanti timeline film Deadpool and Wolverine itu berada di tahun 2023 sampai 2024. Nah di antara 2 tahun itu aja cuy, dimana pada timeline itu di MCU sedang terjadi perang besar antara seluruh aliansi Avengers dari seluruh universe gitu ya, pasukannya gitu ya, melawan Thanos di markas Avengers Aztec New York dari timeline 2013. Jadi ini tuh makin menguatkan teori bahwa jangan-jangan Deadpool ini sempat singgah gitu cuy di pertempuran antara Avengers melawan Thanos, jangan-jangan kayak gitu. Kalau gue sih jujur nggak terlalu berharap banget dengan kejadian soal teori Deadpool dan Wolverine ini bakal muncul di timeline Endgame di perangnya itu ya. Gue nggak peduli, karena menurut gue yang jauh lebih bikin penasaran itu adalah sebenarnya ini villain itu siapa sih. Karena lu bayangin gak sih, dari trailer pertama, terus ada trailer kedua, terus ada TV spot, terus ada final TV spot, apa segala macam, teaser TV spot dan lain segala macam, iklan lah. Itu seluruhnya bener-bener scene-nya tuh ya itu lagi gitu cuy, yang dimana ini tuh nggak jelas gitu cuy, nggak diliatin gitu nih villainnya siapa cok, TVA kah atau justru si saudaranya Charles Xavier kah, atau siapa nih villainnya, ini nggak ketahuan cuy. Si cewek botak itu pun cuma diliatin kayak begitu doang gitu, jangan-jangan dia cuma numpang lewat doang gitu, sedangkan villain rahasianya masih ada gitu dan nggak diliatin sama sekali. Mungkin aja kayak gitu, karena banyak yang bilang katanya sih bakalan ada rumor tentang villain atau super villain yang nanti bakalan muncul di Kang Dynasty, dan di teasernya itu di Deadpool and Wolverine, karena memang jaraknya cukup deket ya. Buat kalian yang nggak tahu nih, gue ingetin sekali lagi bahwa Avengers Kang Dynasty itu prosesnya sudah sangat dekat. Kemungkinan besarnya itu akhir tahun ini atau awal bulan di tahun 2025 itu mereka sudah mulai syuting. Yang kemungkinan besarnya kalau sudah mulai syuting berarti tahun 2026 itu udah rilis. Mungkin pertengahan 2026 mereka ini udah rilis kalau nggak ada halangan gitu ya, atau nggak ada proses reshoot, mereka sudah rilis. Dan menurut gua ini sangat-sangat amat dekat gitu cuy, karena jedanya cuma 1 tahun. Oke, lanjut ke bocoran berikutnya, yang dimana bocoran tersebut ini datang dari beberapa scooper gitu ya, yang dimana para scooper ini menyatakan bahwa nanti bakalan ada kayak semacam apa ya, adegan yang cukup menyayat hati, dimana nanti cerita cintanya tuh bakal menyedihkan nih si Deadpool ini, dimana Wade Wilson ini ternyata bakalan putus dengan Vanessa cuy. Jadi walaupun si Vanessa ini diselamatin gitu ya nyawanya sama Deadpool lewat time travel, tapi kayaknya Wade Wilson ini bakalan sangat-sangat trauma dengan kejadian kematian Vanessa. Walaupun memang Vanessa-nya bakal selamat gitu ya, ada gitu ya, hidup di sini, tapi ya dia takut kejadian tersebut terulang kembali. Maka dari itu mungkin Wade Wilson di sini tuh akhirnya putus dengan Vanessa gara-gara Wade Wilson ini nggak mau membahayakan si Vanessa. Seperti layaknya Peter Parker ke MJ gitu lah ya mungkin. Cuman bedanya kan si Vanessa ini tetap ingat Wade Wilson itu siapa.
Dan katanya sih nanti Vanessa ini bakalan punya cowok lain cuy. Ini kalau cowok lainnya ternyata Peter, wah goblok. Berita terakhir yaitu soal kehadiran Blade versi Wesley Snipes pada Deadpool and Wolverine, di mana peran tersebut memang tidak yang punya potensi besar gitu ya. Mungkin cuman kayak sekedar numpang lewat ya, cameo gitu lah ya. Yang dimana menurut gue cukup fan service kalau misalkan berita ini memang benar gitu ya. Nih ingetin ya, gue ngomong Blade versi Wesley Snipes ini bakalan muncul di Deadpool and Wolverine. Kalau misalkan muncul ya tag di Instagram ya. Kira-kira itu tadi adalah berita terbaru dari Deadpool and Wolverine dan juga kelanjutan kisahnya Deadpool setelah Deadpool and Wolverine, karena seperti yang kita tahu sepertinya ini Deadpool and Wolverine bukan film ketiga tapi cuman film crossover ataupun kolaborasi dengan Wolverine aja. Yang tadinya Deadpool and Wolverine ini kan judulnya sebenarnya Deadpool 3 kan, tapi diubah judulnya jadi Deadpool and Wolverine, yang dimana nanti kayaknya bakalan ada Deadpool and Spider-Man, Deadpool and Doctor Strange, ataupun Deadpool dengan superhero lainnya gitu ya, dimana dia bakalan ketemu entah tanpa sengaja ataupun secara disengaja gitu ya. Intinya bakalan ada banyak film-film yang ada kolaborasinya dengan Deadpool. Jadi bisa dibilang film Deadpool ini atau franchise Deadpool ini menjadi film atau franchise dengan unlimited plot cerita, karena plot ceritanya terserah yang nulis gitu ya cuy. Bener-bener nggak ada referensi dari komik pun nggak masalah gitu, suka-suka dia gitu ya, karena Deadpool sendiri ya emang tipenya kayak begini, breaking the fourth wall, jadi ya terserah dia gitu ya, kumaha kayak gitu konsepnya. Mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.